begini Pak, kalau sudah banyak diperbaiki, kalau sudah baik diperbanyak, dan itu terus Pak, jangan ada putusnya. Kalau sudah banyak apa Pak? Diperbaiki. Kalau sudah baik diperbanyak, terus diperbanyak sampai innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Ya, karena kita itu nggak tahu persis Pak bagaimana bacaan Nabi. Seperti mata air semakin jauh mengalir akan semakin keruh. Ya Pak? Ya, begitu juga masalah bacaan Al-Quran. Karena bacaan Al-Quran itu Pak dengan metode yang sama, dengan buku yang sama, tapi ternyata praktek bacaannya berbeda. Kenapa? Karena untuk menerjemahkan contoh, ya mungkin Bapak Ibu baru dengar ya, kalau yang ternyata izhar itu ada dengungnya. Berarti itu kalau kita boleh istilahkan apa Pak? Izhar bihunna. Repot nggak kalau seperti itu Pak? Izhar bihunna. Izhar disertai dengan dengung. Ini sebagai contoh, namun istilah itu sekarang nggak dipakai karena orang banyak gagal paham. Dulu istilah ini ada Pak, izhar ma'al husna, izhar yang disertai dengan dengung. Contohnya tadi an-amda, dengungnya di mana? An. Karena kalau kita cuma baca an, kurang, betul nggak Pak? An kurang, berarti harus ada dengung. Padahal itu hukum izhar. Baik itu izhar di pembahasan min sukun dan tanwin atau izhar di pembahasan min sukun, izhar halqi ataupun izhar syafawi. Nah makanya semakin Nabi itu jauh dari kita ya semakin banyak persepsi-persepsi yang berbeda meskipun sumbernya sama. Lihat tadi Pak, keruh apa Pak? Seperti mata air yang sudah mengalir jauh akan makin keruh. Makanya kita di solusinya jangan merasa puas. Ya, mungkin kita belajar di sini sudah lulus, bahkan nilainya pun cum laude, gitu kan Pak? Atau nilainya mumtaz 100. Ya, jangan berhenti. Kita coba nyari ilmu di tempat yang lain. Makanya saya sarankan Pak, jangan menyibukkan diri untuk belajar di rasil saja. Ya. Asalkan ada waktu Pak ya, silahkan ya itu ke ke kampus tetangga lah ya, ke tempat belajar tetangga. Menyimak apakah ada hal-hal baru. Nah itu kan Pak, ada hal-hal baru. Silahkan belajar dengan siapa saja Bapak Ibu. Yang jelas yang namanya ilmu itu seperti taman. Seperti apa Pak? Seperti taman bunga. Ya, ilmu itu seperti apa? Bunga yang ada di taman. Ya, dari taman-taman itu kita harus mengambil bunga yang manfaat. Likulli bustanin zahra. Anggap saja semua lembaga-lembaga tentang Al-Quran, tentang tahsin itu memiliki ilmu-ilmu baru yang bisa kita petik. Jadi jangan mencukupkan diri. Ya, kalau ada waktu silahkan untuk menengok kebun tetangga. Siapa tahu ada bunga yang bisa dipetik. Taman tetangga, siapa tahu ada ilmu yang bisa diambil. Ya, jadi yang pertama itu tadi, yang kedua apa? Kita harus senantiasa memperbaiki makhraj dan sifat huruf. Ingat Bapak Ibu, huruf hijaiyah itu sampai hari kiamat gak bertambah. Meskipun Al-Quran itu terdiri dari berapa ayat ya Bapak Ibu? Yang kita pakai ini Pak? Iya, ini dia 6.666. Kalau Al-Quran, makanya saya bilang tadi riwayatnya siapa dulu. Kalau riwayat yang kita pakai ini Pak, ya nanti ini di belakang itu pasti ada Pak. Saya sering membaca, saya itu kalau baca Quran Pak, saya lihat di belakangnya. Nanti ada keterangan ya, ada keterangan bahwasanya Al-Quran yang ditulis ini berdasarkan riwayat ini, berdasarkan thoriqohnya ini. Nah berdasarkan thoriqoh dan riwayat yang kita baca, Al-Quran itu jumlahnya 6.236. Berapa Bapak Ibu? 6.236 ya. Kalau ada yang 666 tadi pembulatan, itu mungkin menggunakan riwayat yang lain. Tambahan banyak itu Pak. Berapa ratus ayat itu? 336 ayat. Ya. Berdasarkan riwayat yang kita pelajari di
Al-Rasil ya. 6.236 ayat. Karena sejak kecil kita dikenalkan apa Pak? 6.666 ayat. Yang mungkin untuk pemulangan dengan asumsi tidak ada niat untuk menambah mengurangi Pak ya, yang nggak masalah ya. Tapi kalau seandainya menambah ya bahaya Pak. Jangankan ratusan ayat, satu ayat saja itu hukumnya bisa fatal ya kan? Satu ayat saja bisa fatal, apalagi sampai ratusan ayat. Baik, jadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah, huruf hijaiyah itu hanya berapa Pak? Jadi kita pikirnya ringan. Oh iya ya, Al-Quran itu cuma 28 atau 29. 28 itu kalau kita menyamakan alif dengan hamzah. Kalau kita membedakan alif dengan hamzah maka jumlahnya ada 29. Cuma itu loh Pak. Ya kan? Kita sejak TK sudah hafal abada saja atau ya sampai alif hamzah ya. Ya berarti kan mudah betul nggak Pak? Berarti mudah. Jadi kita aja yang gambarannya itu susah, bayanginnya susah. Ya kalau kita bayanginnya susah ya biasanya susah beneran itu kan. Karena Allah itu sesuai dengan prasangka hambanya. Jadi kita harus berpikiran simpel. Oh iya, Al-Quran cuma 29 huruf. Masa ya bertahun-tahun nggak fasih, nggak mahir ya, kebacut alias kebangetan gitu kan. Ya jadi jangan bosan-bosannya untuk mempelajari makro dan sifat huruf. Jadi sebetulnya materi baca Quran itu sedikit Pak kalau dibanding ilmu yang ada di dalam kandungannya. Contohnya tafsir, contohnya fikihnya, contoh apa lagi tauhidnya, contoh apa lagi sainsnya. Bacaan itu jauh lebih sedikit dibanding kandungan Al-Quran. Jadi kita mikirnya simpel. Oh ya ini kan baru salah satu ilmu Al-Quran. Ya, siapa itu? Al-Itqan fi Ulumil Quran. Ya, siapa namanya? Siapa Ustaz? Yang mengarang Al-Itqan fi Ulumil Quran. Al-Itqan dalam ilmu Quran As-Suyuti. Siapa? As-Suyuti itu mengklasifikasikan ilmu Al-Quran ada 70. Ada berapa? Di antaranya ilmu qiraat, ilmu baca Al-Quran. Loh kita baru 70 dulu. Masa sudah ngeluh gitu kan. Berarti harus apa? Harus anggap ini bukan yang susah. Kalau kita anggapnya susah, ya bagaimana dengan yang sisanya, gitu, yang 69. Al-Itqan fi Ulumil Quran, saya punya kitabnya Bu, yaitu 2 jilid segini ya. Al-Itqan dalam ilmu Al-Quran itu sebanyak ada 70 ilmu kandungan Al-Quran. Berarti semuanya itu ada. Dari mulai kesehatannya, pertaniannya, itu kalau dari sisi sainsnya Pak ya. Kalau dari sisi sainsnya, tapi kalau dari sisi syariatnya ya tentang akidah, tauhid, fikih, apalagi sejarah. Di antaranya adalah ilmu qiraat. Kita harus bayanginnya seperti itu Pak. Oh iya, kalau kita memang harus membaca 70 ilmu sedangkan kita satu. Nah, jadi kalau kita anggapnya udah susah, bagaimana dengan sisanya yang 70? Ya 70. Ya, jadi jangan bosan-bosan untuk memperbaiki makro dan sifat huruf. Ya. Karena Al-Quran itu berbeda dengan lagu Pak. Berbeda dengan apa Pak? Berbeda dengan lagu. Ya. Lagu itu Pak, meskipun kita sudah tidak murojaah bertahun-tahun, sekali dengar lagi ingat lagi Pak. Oh masih ingat ya. Coba ibu aja juga suruh nyanyi Bengawan Solo, oh masih moncer ya kan? Ya masih lancar. Tapi kalau Al-Quran itu tidak kita murojaah, baik itu hafalan ataupun tilawahnya, hafalannya akan hilang, tilawahnya lidah kita akan tahu. Itu sengaja Pak Allah nyanyinya seperti itu supaya apa? Supaya kita itu kembali lagi ke Al-Quran, kembali lagi ke Al-Quran, kembali lagi ke Al-Quran, kembali lagi ke Al-Quran. Karena pahala tilawah tadi pagi berbeda, tilawah siang ini berbeda dengan tilawah nanti sore. Ya, ini sore. Dan kita harus beranggapan begini Bapak Ibu, bahwasanya yang butuh asupan itu bukan sekedar perut, bukan sekedar jasad, bukan sekedar jasmani ataupun badan,
Tapi yang butuh asupan makan dan minum itu adalah jiwa, ruh ataupun hati. Tentu asupan ruh, jiwa, hati itu bukan gorengan, ya, bukan bukan soto, bukan makanan. Asupan yang paling bergizi untuk ruh dan jiwa kita itu apa, Pak? Al-Quran. Jadi kita harus nganggapnya seperti itu. Loh, ini makanan saya loh. Maksudnya adalah makanan jiwa saya. Jadi kita harus menganggapnya itu, Pak, suatu kebutuhan wajib, kebutuhan primer. Kebutuhan apa? Kebutuhan primer untuk jiwa kita, sebagaimana kebutuhan primer nasi dan lauk untuk badan kita. Ya, jadi selain terus memperbaiki apa tadi? Makhraj, ya, buku bacaan, terus kita harus punya apa tadi, Pak? Punya rasa butuh. Jangan kebalikannya, Pak. Jangan kebalikannya Al-Quran butuh untuk kita baca, salah. Kalau Al-Quran butuh untuk kita baca, berarti Al-Quran menjauh dengan kita. Jadi kita yang merasa butuh dengan Al-Quran, sebagaimana butuhnya kita makan, minum, istirahat, dan lain sebagainya. Yang berikutnya Bapak Ibu, jangan lupa kemana-mana untuk bawa Al-Quran meskipun dengan aplikasi HP. Ya, meskipun dengan aplikasi HP. Jadi itu tolong, ya, syukur-syukur kalau punya Al-Quran saku, ya. Tadi sudah plus semua, Pak, ya, atau min semua. Ya, ibu kan, coba ibu biar kemana-mana itu, Pak, pasti bawa tas. Nggak tahu saya juga ada orang mikir isinya apa gitu loh. Kalau bawa itu kadang-kadang beda dengan bawa bapak itu bawa tangan pergi tangan kosong, tapi nanti pulangnya nenteng. Biasanya bapak lumayan. Iya, ibu-ibu itu biasanya kemana-mana itu suka bawa tas, nggak tahu isinya apa. Saya optimis sih, Pak, kalau jamaah kasih pasti Al-Quran, Pak, ya, pasti Al-Quran, ya. Pasti Al-Quran. Jadi jangan malu-malu, Pak. Ya terserahlah orang menilai kita soleh, alim, ya terserah lah. Itu kan penilaian kita. Tapi yang jelas yang paling tahu kita hanyalah kita dan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Gak ada salahnya. Kok saya kepikiran ayat tadi bacanya gimana ya, dibuka lagi gitu, Pak. Oh iya. Ya, atau misalkan Bapak punya hafalan surat-surat pendek, jangan malu-malu, Pak, untuk nenteng Al-Quran. Saya itu punya Quran saku kalau nggak salah 4 atau 5, Pak. Ini Bapak nggak bawa aja. Quran saku kecil, Pak. Ya, saya pokoknya kalau pergi kemana-mana itu saya kantongin. Quran saku yang kecil, yang 10 cm itu, Pak, ya, atau lebih kecil dari itu, saya kantongin. Ya, saya kadang-kadang ada yang di mobil, ada yang di kelas, ada yang di rumah, supaya kemana-mana itu ingat Quran saku. Ya, tujuannya untuk murojaah, untuk baca. Karena kalau enggak, yang kita pegang pasti setan gepeng ini, Pak, betul nggak, Pak? Iya, memang sih ini sekarang sudah menjadi kebutuhan, Pak. Tapi jangan sampai mengalahkan kita untuk baca Al-Quran. Kita nggak menafikan, ini penting, Pak. Ya, ini penting, tapi jangan sampai melupakan Al-Quran. Ya, kita realistis saja, Pak, ya. Ya, kita realistis saja. Ya, jadi jangan lupa yang berikutnya apa, Pak? Kemana-mana nenteng Al-Quran. Apa susahnya gitu kan? Dan saya yakin, Pak, kalau Bapak Ibu kok nenteng Al-Quran, ya, itu nggak berani masuk ke tempat yang aneh-aneh. Betul nggak, Pak? Ya baru nenteng loh, Pak, belum baca itu, baru bawa. Nggak ada ceritanya mau di tempat lagi gitu kan. Mau di tempat yang sama-sama kok nenteng Quran, Pak. Ya kecuali kalau mau mentaubatkan orang-orang yang di sana, nggak masalah. Ya seperti itu. Kemudian yang berikutnya, kita harus punya waktu wajib. Apa, Pak? Harus punya waktu wajib. Kita itu loh, Pak, pagi sarapan wajib itu, Pak. Apalagi yang sudah punya degeneratif, ya, faktor usia itu biasanya kan wajib itu, Pak. Bahkan takarannya pun wajib, nasinya sekian, ya, lauknya ini, ya. Makanya harus punya waktu wajib. Harus punya waktu wajib. Jangan nunggu waktu senggang. Kalau nunggu waktu senggang, Pak, mohon maaf, pengangguran pun bilangnya sibuk, Pak. Loh, serius, Pak. Kalau nunggu waktu sempat, pengangguran pun ngomongnya sibuk, ya. Pengangguran waktunya sibuk, ya, ngomongnya sibuk. Jadi harus punya waktu wajib, sebagaimana kita wajib makan, wajib tidur, wajib olahraga, wajib bersilaturahmi. Harus punya waktu wajib. Bahasa lainnya apa, Pak?
kita harus punya deadline, harus punya target, harus punya goal. Entah itu membacanya, memperbaiki tilawahnya, ataupun